Jadi Islam itu bukan Bismillahirrahmani Ar-Rahimi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mohon dibantu disampaikan kepada panitia agar bisa menghaturkan mikrofon kepada Mbak Lucia. Kalau ada mikrofon yang ini untuk ya supaya suaranya bisa terdengar sampai ke Merauke sana. Ya. Sudah. Baik. Bismillah, pada siang hari ini akan kita saksikan bersama prosesi kegiatan pensyahadatan masuk Islam pada siang hari ini atas nama Ananda Mbak Lucia Dea Natalia. Natalia. Oh, Natalia. Ya. Lahir tahun 1992. Berarti umur berapa sekarang? 31. Mikrofonnya bisa? Ya. Umur 31 Desember. Umur 31. Baik. Agamanya saya baru minta datanya hari ini karena saya yang lalu nggak enak mau minta data nggak enak. Jadi karena kita juga nggak maksa orang masuk Islam kan begitu. Jadi datanya biasanya kami minta dadakan juga biar orangnya nyaman. Katolik, agamanya beliau Katolik. Kemudian ini KTP-nya jadi bukan mu'alaf abal-abal. Jadi kadangkala ada orang bilang, saudara kita dari Kristen Katolik bilang settingan. Tidak pernah kami settingan. Ini datanya ada, semuanya ada, jadi KTP-nya masih Katolik. Hari ini mau masuk Islam dan semua keluarga masih Katolik semuanya. Semua keluarga masih Katolik. Ya. Ini KTP-nya Bogor. Betul. Tapi tinggalnya di Bali. Betul. Datang dari Bali. Dari Jogja. Gimana ini ceritanya? Dari Bali tapi kok datang dari Jogja? Jadi sebelumnya saya memang kerja di Jogja. Iya. Kerja di Bali, maaf. Iya. Kerja di Bali, terus kemudian memang ini ada rencana pulang kampung dengan misi khusus, yaitu untuk pertama sebenarnya untuk syahadat, yang kedua untuk bicara langsung sama ke orang tua. Iya. Dan terus karena kemarin kebetulan janjinya awalnya tanggal 15, tapi ternyata diganti jadi 19, keburu saya pulang ke Jogja. Jadi hari ini tengah malam kemarin semalam kami sekeluarga kebetulan dari keluarga calon suami saya mensupport saya, dia bantu. Kita berangkat dari Jogja jam setengah 12 malam, nyampe tadi pagi hanya untuk syahadat, nanti kembali lagi ke Jogja. Alhamdulillah. Ini semuanya dari Jogja semuanya. Betul, keluarga. Di belakang itu semua rombongan dari Jogja datang jauh-jauh ke sini untuk syahadat. Masya Allah. Kemudian begini, Mbak Lucia ini masuk Islam. Tadi saya dengar selentingan calon pasangan. Masuk Islam karena mau menikah atau karena misi apa ini? Jadi sebelumnya memang awalnya itu karena masnya ini, dia ini awalnya nanya-nanya, awalnya dia yang mau masuk Katolik. Nah, dia ini nanya-nanya tentang Katolik, tapi kemudian saya nggak bisa jawab apa-apa. Nah, dari situ saya mulai ragu, saya ngerasa saya tidak mengenal Tuhan saya sama sekali, karena yang saya tahu pun selama saya di Katolik, saya hanya datang ke gereja itu hanya sebagai formalitas, dan untuk kayak di gereja untuk pembacaan kitab-kitab atau ayat-ayat kan itu pun hanya formalitas saja. Kemudian saya cari tahu dari Ayah Sofia Mu'alaf Center juga, dari Ustadz Kainama. Sungguh terinspirasi saya dengan Ustadz Kainama dan Ustadz Ibung juga. Lanjut. Ya, dengan Ustadz Ipung juga saya nonton YouTube-nya dan banyak banget hal-hal yang saya pelajarin tentang agama saya sebelumnya itu Katolik, bagaimana
Yesus tuh seperti apa sih, dan saya di situ semakin kok aneh ya, maksudnya selama ini yang saya Katolik yang benar-benar merasa Yesus tuh Tuhannya, tapi malah semua yang menjalani itu umat Islam. Dari situ saya mulai ragu, bahkan apa yang disampaikan ke Ustadz Kainama gitu di Hagia Sophia, saya bahkan kadang nggak langsung percaya, saya mencari tahu lagi dari internet, dari buku, dan ternyata itu semua benar. Jadi itu yang membuat saya semakin yakin untuk masuk Islam, dan saya dibilang bukan karena pasangan saya, karena bisa dibilang sebelumnya keluarga saya ada sempet seperti apa ya, kesal atau trauma dengan oknum Islam yang itu yang membuat saya pun awalnya kesel, maksudnya awalnya benci sama oknum Islam ini. Tapi alhamdulillahnya setelah saya belajar tentang kristologi ini, saya merasa ya saya masuk Islam bukan karena orangnya atau melihat orangnya, tapi saya melihat agamanya. Kalau Islam adalah agama yang paling baik. Gitu. Jadi walaupun ya insya Allah tanggal minggu depan hari Selasa saya akan ke Bogor untuk menyampaikan ke keluarga saya, untuk ya ingin memberitahu kalau saya masuk Islam itu bukan karena pasangan, tapi memang karena saya belajar Islam, belajar kristologi. Gitu. Alhamdulillah. Mbak, selama kemarin itu beragama, kemudian ke gereja, merasa hampa begitu ya, kurang lebih? Betul, iya. Itu apa yang ada, keraguan apa sesungguhnya yang terjadi pada diri Mbak Lucia itu? Yang membuat saya benar-benar ragu itu ketika pasangan saya ini ingin belajar tentang Katolik. Nah, dia di sini malah nanya tentang Katolik, saya nggak bisa jawab sama sekali. Dan memang pun saya sempat ketemu Romo dengan pasangan saya, Romonya pun jawabnya muter-muter. Dan di situ saya mikir, saya nggak nemu jawabannya di Romo ini. Dan ketika saya nonton YouTube, nonton tentang belajar kristologi, malah saya mendapatkan jawabannya. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Islam adalah jawabannya. Ya, baik. Mbak Lucia, apakah benar selama ini yang disampaikan oleh masyarakat bahwa saudara kita dari Kristen dan Katolik itu jarang membaca Alkitab? Betul. Betul. Padahal sesungguhnya semakin kita membaca Alkitab, maka semakin kita dekat kepada Allah. Betul, ya. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita jatuh cinta kepada Islam. Ya, benar. Betul? Betul. Kemarin Mbak Lucia itu malah semakin rajin baca Alkitab akhirnya. Betul. Nyari-nyari apa benar itu? Apa benar? Apa benar Yesus itu Muslim? Iya, betul. Demikian, begitu. Betul, iya. Masya Allah. Ini Mbak Lucia masuk Islam bukan atas dasar keterpaksaan kan? Enggak ada. Karena sama masnya. Oh enggak. Ayo, enggak boleh, enggak nikah. Pokoknya enggak mau nikah kalau Lucia enggak masuk Islam, begitu? Oh enggak. Jadi itu kenapa saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa saya masuk Islam itu bukan karena pasangan saya, tapi karena saya benar-benar belajar kristologi. Saya mencari tahu, saya berusaha tetap belajar kalau Islam itu emang yang terakhir, yang jawabannya. Tuh. Masya Allah. Masnya namanya siapa? Huda. Mas Huda. Mas Huda berdiri, Mas Huda. Mas Huda berdiri. Nah, ini itu Mas Huda itu di belakang. Iya, betul. Pakai jaket hitam itu, jaket biru. Jaket biru. Betul, kemeja biru. Iya, kemeja biru. Nah, enggak apa-apa, berdiri. Boleh duduk lagi. Nah, itu kemarin Mas Huda rencananya mau masuk Katolik. Ya, jadi sebetulnya dari kayak seperti yang Ustaz tahu, mungkin Kristen Katolik itu keras orangnya. Kalau misalnya kita pacaran beda agama, pokoknya nggak mau tahu, dia yang harus pindah. Jadi seperti itu. Dulu awalnya saya seperti itu, dan beliau ini mengosongkan diri, dia nggak memaksakan saya atau memaksakan dia malah belajar tentang kristologi, mencari tahu. Bahkan dia ngasih tahu ke saya, benar nggak sih ini kayak gini, ini benar nggak? Dan itu dia mengasih tahu dari sisi Alkitab, sisi Kristen, sisi Katolik. Itu yang membuat saya, oh iya ya, kenapa kayak gini ya? Itu yang membuat saya akhirnya belajar sendiri dan makin belajar tentang Alkitab dari kristologi. Begitu, Ustaz. Baik. Insya Allah. Saya ini sampai speechless, bingung ini. Mau ngomong apa ini? Luar biasa ini. Jadi dakwahnya
semuanya dakwahnya kaum muslimin yang mendakwahkan tentang Islam itu sesungguhnya bukan tidak ada nilainya, bukan tidak ada manfaatnya. Akan ada menjadi bola salju yang itu suatu saat akan mendapatkan faidahnya, manfaatnya, begitu. Teruskan dakwah. Ini terutama untuk para mahasiswa, para mahasiswi semuanya. Apalagi jurusannya di bidang SAA, studi agama-agama. Maka modalitas untuk meraih pahala, itu justru Anda yang pegang semuanya. Bukan ada di mahasiswa jurusan matematika, bukan di jurusan fisika atau jurusan lain. Justru modalitas sesungguhnya itu yang punya hak itu Anda semuanya. Begitu. Maka teruskan itu, dakwah itu diteruskan terus begitu sampai nanti akan menuai panennya begitu. Baik, Mbak Lucia hari ini sudah siap masuk Islam? Sudah. Sudah bulat? Sudah. Tidak setengah lingkaran? Enggak. Bulatnya seberapa? Sampai utuh ya. Tidak akan ada rasa penyesalan lagi? Insya Allah enggak. Ya, karena agama ini sudah nanti kalau sudah keputusan itu maka akan menjadi seperti tato permanen begitu, sulit untuk dirubah begitu. Artinya Mbak Lucia hari ini bukan untuk permainan saja kan, bukan? Sudah yakin ya? Ustadz Kenama mohon maju ke depan. Oh iya, Pak. Ya. Bismillah. Ustadz Kenama disampaikan dulu sebagai pendeta pada siang hari ini untuk menyampaikan katekisasi. Oh ya, menyampaikan katekisasi orang untuk ini masuk Islam. Saudaraku, apabila saudara dan saya, dan jika saudara telah dijamah oleh kuasa itu saudaraku, maka jangan keraskan hatimu, oh saudara. Ada istilah katekisasi di dalam kekristenan dan kekatolikan, namanya katekismus. Dari bahasa Latin katekismus, katekis, artinya memperhambakan diri terhadap pengetahuan. Sekali lagi, kita menjadi hamba pengetahuan, knowledge. We became a slave of knowledge. Kita menjadi budak pengetahuan, katekismus. Karena orang-orang yang menjadi budak pengetahuan, maka sebetulnya dia adalah tuan untuk dunia ini. Karena dia berbekal pengetahuan, knowledge, wisdom, atau Sophia. Sophia. Kemarin saya sama Ustadz Ipung baru ke tempat sumber Sophia. Sophia itu bahasa Yunani koine. Diambil menjadi satu nama tempat di Turki yang sekarang sangat dihormati, yang dipakai juga oleh Ustadz Ipung menjadi Hagia Sophia, Hagia Sophia. Hagia Sophia itu bahasa Turki yang tidak ada artinya, nggak ada artinya. Tanya orang Turki, samperin, can you tell me please the meaning of the words or term Hagia Sophia? Nggak ada artinya, dia bilang. Karena itu bukan bahasa Turki, bahasa Yunani koine. Hagia Sophia artinya the greatness of wisdom, kemuliaan pengetahuan, knowledge. Hari ini Lucia bilang gini, saya kaget. Saya nonton Ustadz Ki di Hagia Sophia. Nah loh, saya jadi merasa bersalah. Bersalah apa? Kenapa nggak dari dulu ketemu langsung sama kamu? Supaya kamu bisa bertanya langsung sama Kainama. Begini, apapun yang kita tanyakan kepada yang sangat Kainama dan Ustadz Ipung hormati, para pemimpin agama Kristen dan Katolik, itu sepertinya tidak akan dijawab. Dan insya Allah tidak akan pernah dijawab. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Lucia datang ke orang tersebut dengan segala rasa hormat, para pimpinan agama Kristen dan Katolik yang Kainama dan Ustadz Ipung sangat hormati.
itu malah dipesankan agar tidak menjawab itu atau tidak mengajarkan yang ke arah tersebut. Apalagi tadi Lucia bilang yang menyangkut hal-hal menyangkut Yesus Kristus. Tidak boleh, memang tidak boleh. Kenapa? Bubar nanti. Lo contohnya ini tadi kita sama adik-adik kita tersayang ini, mahasiswi. Yesus sholat kepada Allah. Itu bagaimana? Yesus di hitan. Nanti kita akan sambung itu. Yesus itu di hitan. Yesus saum, puasa. Dan yang paling parah nanti kita akan buka pembuktiannya. Yesus ke Mekah tawaf. Kalau Lucia bawa itu ke masih bagus Lucia nggak dilempar gelas. Karena saya sudah ini jahitan 6. Karena saya mempertanggungjawabkan ini. Ditanya, Agustinus, nama saya Agustinus Christopher Kainama. Panggilan Kainama, K. Nama baptis saya Agustinus. Agustinus adalah nama bapak gereja. Agustinus dari Hippo, itu adalah bapak gereja, penulis tafsir ayat Bible yang paling luar biasa sampai detik ini dihormati. Namanya Agustinus, itu menjadi nama baptis saya. Ditanya begini, Agustinus, kenapa kau jadi Islam? Kau buang semua cinta Yesusmu. Engkau bisa begini karena Yesus telah mati di kayu salib bagimu. Kau jual Yesusmu, pasti ngomongin gitu. 2 kali, kau salibkan Yesus 2 kali. Kau berkhianat bagaikan Yudas Iskariot dan sebagainya. Itu pasti diterima oleh orang dari kekristenan atau Katolik yang bersyahadat, pasti. Lalu saya jawab begini dengan segala rasa hormat. Saya menjadi Islam karena Yesus suruh saya. Kita mungkin bisa berbesar hati ya mendengar jawaban Kainama ya. Tapi bayangkan kalau Anda jadi mereka. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan maminya Kainama, maminya Ustadz K, dan papinya Ustadz K ketika saya bilang saya sudah bersyahadat? Bayangkan hancur hatinya Lucia. Jadi kita tidak menyalahkan mereka. Coba kita ada di posisi mereka gitu loh. Ya, hancur hatinya, sehancur-hancurnya karena kecewa. Apalagi Kainama ini sudah begitu banyak biaya yang diberikan buat Kainama supaya bisa itu tuh, bisa yang tadi tuh Hebrew, supaya bisa tahu siapa Yesus, supaya tahu sebetulnya dia lahir di mana, di kandang atau di bawah pohon korma, supaya kita bisa tahu dia itu sebetulnya bener nggak gondrong atau tidak. Serius, masalah gondrong aja diomongin. Wallahi, dia itu bule apa bukan? Begitu banyak biaya dan segala keringat usaha untuk supaya Kainama tahu itu. Begitu Kainama tahu, Kainama bersyahadat. Apakah hancur hati orang? Apa yang akan dihadapi Lucia telah Kainama hadapi. Betapa bagaimana kita pulang dengan perasaan yang bagaimana. Bukan karena kita tidak menerima kebenaran Islam, Ustaz, bukan. Tapi bagaimana menyampaikan kebenaran Islam yang telah aku peluk ini kepada mami yang melahirkan aku. Itu gimana coba? Kita aja hancur perasaannya. Bagaimana dia yang melahirkan kita? Maka itu banyak orang Islam bilang, udah bilang aja nggak apa-apa. Bukan soal itu, bukan. Ini hati saya. Mami yang melahirkan saya berdarah-darah itu, ternyata anaknya dianggap menurut dia ya, mengkhianati dia. Dengan apa? Dengan jadi Islam. Itu pengkhianatan. Lucia di Bogor tinggalnya. Di mana? Di Kedung Halang. Di Kedung Halang. Gerejanya di Katedral Bogor. Iya, dekat gedung kuning situ, gedung DPR yang berhadapan situ. Yang ya, lampu betul, merah itu pas di pojok betul, itu. Iya. Franciscus Xaverius ya? Oh, itu apa? Kristen. Ini Katedral Bogor. Katedral Bogor itu namanya apa? Itu yang ada lapangan basket depannya kan? Iya betul. Pas di lampu merah situ. Iya. Saya tuh dari seberangnya, Ustadz Ipung ke sana. Yang itu apa? GPIB. Ya itu. Debaut. Oh. Ini menyelidiki saya ke sana. Bagus diselidiki. Jadi jangan cuma asal ngomong gitu.
Ustadz Ipung datang ke tempat itu, menyelidikinya 2 kali. Yang pertama dengan Ustadz almarhum Ustadz Moko Ginta. Itu putrinya. Hah? Oh iya, ini. Iya benar. Saya tuh kenapa saya tuh nggak mau negur dia atau enggak? Soalnya kalau ngelihat dia, saya nangis. Pertama kali waktu ke pesantren malam, saya minta Ustadz Ipung bilang cari dia, Ustadz kayak mau ketemu. Saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa kalau ketemu dia karena udahlah nggak usah ngeliat dia gitu. Ya. Iya, saya kalau ngeliat dia saya nangis. Nggak serius. Nggak tahu kenapa. Apa? Ya begitulah ceritanya. Saya di sana di Bogor. Ustadz Ipung sama Ustadz Moko Ginta mencari tahu benar nggak kayak nama dari situ. Dan saya bersyukur. Dari tadi masuk saya sudah lihat dia gitu. Tapi saya nggak mau tegur dia, biarin aja. Wallahi. Karena saya sangat sayang sama dia, anak ini. Sepreman-premannya Ustadz Ki itu kalau lihat dia udah hancur, udah Ustadz Ki udah hancur udah hatinya Ustadz Ki. Sekasar-kasarnya Ustadz Ki itu ya. Kalau ngelihat muka dia udah Ustadz Ki sayang banget sama dia. Ustadz Ipung tahu lah kenapa gitu. Jadi Islam itu bukan karena orang, bukan karena Lucia, bukan karena siapa-siapa, bukan. Tapi karena artinya Allah sayang. Allah ingin mengambil pulang engkau yang telah melanglang buana gitu ke tempat yang engkau sendiri tidak tahu. Sampai tadi Lucia cerita ketika calon suaminya bertanya tentang kekatolikan, bahkan dia tidak tahu apa itu Katolik. Sehingga cintanya Allah itu dan cintanya Rasulullah berlaku atas Lucia, ditarik pulang ke tempat yang engkau tahu apa itu Islam. Kenapa engkau tahu? Karena fitrah. Setiap manusia yang lahir di bumi itu fitrahnya adalah Islam. Jadi tidak ada Lucia hari ini masuk Islam. Lucia pulang ke rumahnya dan kita semua adalah keluarganya. Sambut dia sebagai keluarga yang pulang ke rumah, bukan orang yang pindah agama, bukan. Sambut Lucia sebagai saudara kita yang dipertemukan Allah lagi, bukan orang yang masuk Islam, bukan. Ya, kepada keluarga dari calon suami, saya Kainama dan Ustadz Ipung secara pribadi mengucapkan biarlah Allah membalas semua kebaikannya dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, serta rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Telah menerima pulang keluarga kita di rumah ibu bapak semuanya dan calon suaminya tadi ya, yang mana yang pegang kamera? Iya. Wallah, Allah membalas semua kebaikannya mas, bukan sebagai orang yang pindah agama, tapi orang yang pulang ke agama yang benar. Demikian Ustaz. Syukran. Mbak Lucia, saya masih ada satu pertanyaan pertanyaan dasar ya. Apa yang Mbak Lucia ketahui tentang ketuhanan di dalam Islam dan Kristen? Apa yang menjadi perbedaan? Yang kita tahu kalau di Katolik atau Kristen itu menganut Trinitas. Ya. Padahal kalau kita baca Alkitab, Yesus mengajarkan syahadat. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau Allah satu-satunya, Yesus Kristus adalah utusan. Bush, Yohanes 17:3. Iya, Yohanes 17:3. Masya Allah. Itu yang membuat saya juga salah satu yang membuat saya ngerasa aneh, dalam artian di Alkitab Yesus mengatakan sendiri dia adalah utusan, tapi kenapa di gereja Yesus Tuhan? Dan Yesus selalu berdoa kepada Allah, tapi di gereja nggak pernah yang namanya diutamakan Allah Bapa, tapi Yesus yang diutamakan. Itu yang membuat saya juga semakin bertanya-tanya dan semakin yakin kepada Islam.
Dan apalagi Yesus juga mengatakan di hari terakhir itu ketika dia turun untuk kedua kalinya, siapa yang Tuhan yang memanggil kau aku, ya. Di situ membuat saya berpikir kalau memang Yesus itu adalah utusan, apabila benar pada hari kiamat nanti saya nggak akan ditebas sama Yesus. Tapi kalau ternyata salah, ya saya akan mati ditebas dengan pedangnya Yesus. Itu. Dan yang kita tahu Yesus itu sebenarnya tegas, tidak seperti yang dibilangkan oleh orang-orang Katolik atau Kristen yang hanya mengasihi. Tapi Yesus itu sebenarnya tegas, bijaksana. Walaupun tetap mengasihi, tapi saya tahu kalau Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah orang yang benar-benar utusan Allah. Mbak Lucia nanti tidak merasa kehilangan Yesus Kristus nanti? Misalnya banyak sekali orang nanti ya, bagaimana ya kalau saya masuk Islam? Ada orang nanya gitu saya, dia mau masuk Islam tapi nanya ke saya, gimana ya nanti saya kehilangan Yesus ini kalau masuk Islam, itu gimana? Seperti dia katakan Ustadz Kainama, saya disuruh Yesus masuk ke Islam. Masya Allah. Ya baik, akan disyahadatkan oleh Ustazah dari bagaimana? Dari Gontor, kemudian mikrofon sudah Ustazah? Sudah. Nanti akan didoakan oleh Ustadz Kainama. Ya, silakan. Ya, baik. Ini ibu dosen dari Gontor yang akan Ustazah, bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesianya, artinya, terus kemudian bahasa Arabnya mungkin diulang 2 kali, ya, atau 3 kali boleh. Kalau sudah lancar, boleh 2 kali. Kemudian artinya bisa diulang 1 kali. Maksudnya cukup 1 kali, boleh. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lah, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Kainama dan kepada Ustazah dari Gontor, dosen dari Gontor, telah mensupport kegiatan pensyahadatan pada siang hari ini. Dan izinkan untuk ada sepatah 2 kata dari salah satu perwakilan dari keluarga, boleh? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berterima kasih dan mengaturkan matur nuwun sekali untuk jalan. Sebenarnya saya tadi malam itu baru kenalan. Nggih. Dan saya pertama kali melihat Mbak Dia ini, awalnya kami juga sempat berbincang-bincang ngaten. Tapi kok setelah saya berbincang kok ini anak kelihatannya sudah mantap. Dan memang secara keilmuan agamanya malah lebih mendalam, terus terang saja dengan ponakan saya ngaten. Jadi saya itu buliknya. Niki ibu yang dari nggih ngaten. Akhirnya kami juga harus mengantarkan juga Mbak Dia ke sini karena memang terus terang saja suami saya yang di pojokan sana itu sebagai pengganti orang tuanya karena bapaknya sudah meninggal ngaten. Jadi saya sangat terharu sekali nggih. Terima kasih matur nuwun sekali Ustadz nggih sudah mengantarkan Mbak Dia untuk membimbing sampai akhirnya bisa melafadzkan syahadat di tempat yang insya Allah benar-benar hikmat dan barokah ngaten mawon. Saya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, prosesi pensyahadatan telah selesai. Kita aturkan terima kasih yang terbanyak Mbak Lucia. Nanti bisa kita selesaikan secara adat di belakang. Ya, proses penandatanganan sertifikat dan lain sebagainya bisa diproses di belakang.
Terima kasih. Kami sampaikan barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.